Halo guys, balik lagi di channel kita yang penuh cerita seru dan inspiratif. Hari ini kita bakal bahas kisah yang gak biasa, tentang seorang TKI asal Indonesia yang gak disangka-sangka dapat jodoh, bule janda kaya, guys. Dan uniknya, semua ini terjadi di acara lomba 17 Agustusan yang digelar di lapangan kota Los Angeles. Wah, bener-bener kayak film ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, kita absen dulu nih guys. Tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Siapa tahu, kamu yang beruntung dan bakal dapetin giveaway spesial dari admin. Kalau udah, yuk langsung aja kita saksikan kisah lengkapnya. Welcome to Monteza Channel. Di sebuah sudut kota besar di Amerika Serikat, hiduplah seorang pria asal Indonesia yang bernama Irsan, usianya 28 tahun, dan ia berasal dari tanah yang kaya akan budaya, yaitu Sulawesi. Sejak beberapa tahun terakhir, Irsan merantau jauh dari kampung halamannya. Ia bekerja di sebuah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang perakitan dan pengembangan komputer. Pekerjaannya tidak mudah, tetapi Irsan menjalaninya dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Setiap pagi, ia berangkat kerja dengan harapan bisa mengubah nasib dan membanggakan keluarga di tanah air. Namun, di balik kesibukannya di negeri orang, terselip rasa rindu yang mendalam akan tanah kelahirannya, rindu pada suara azan di pagi hari, rindu pada cita rasa masakan kampung, dan tentu saja, rindu pada suasana hangat setiap kali hari kemerdekaan Indonesia dirayakan. Irsan adalah sosok yang sederhana, ia tidak banyak bicara, tetapi memiliki hati yang besar dan semangat juang yang tinggi. Ia percaya bahwa setiap langkah kakinya di negeri asing ini adalah bagian dari perjuangan yang lebih besar, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang ia cintai. Dan tanpa ia sadari, perjalanan hidupnya di negeri asing itu akan segera berubah. Semua berawal dari sebuah acara sederhana, namun penuh makna, perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di kota Los Angeles. Tanggal 17 Agustus akhirnya tiba. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota Los Angeles, ada satu titik yang berbeda dari biasanya, lapangan terbuka yang telah dipenuhi warna merah dan putih, suara tawa, dan semangat kebersamaan. Hari itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat mengadakan acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak hanya untuk warga negara Indonesia yang tinggal atau bekerja di Amerika, tetapi juga terbuka untuk warga negara asing yang ingin mengenal lebih dekat budaya dan semangat Indonesia. Bendera merah putih berkibar dengan gagah di tengah lapangan. Spanduk bertuliskan, Dirgahayu Republik Indonesia, membentang lebar, meja-meja dipenuhi dengan jajanan khas Indonesia seperti lemper, risoles, dan es cendol, terdengar musik daerah, suara anak-anak tertawa, dan seruan peserta lomba yang antusias. Bagi Irsan, ini bukan sekadar hari libur biasa. Kebetulan, perusahaan tempat ia bekerja memang sedang meliburkan semua karyawan pada hari itu. Tanpa pikir panjang, Irsan memutuskan untuk datang ke acara tersebut. Ia merasa inilah waktunya untuk kembali merasakan kehangatan tanah air, meski hanya untuk satu hari. Dengan mengenakan kaos berwarna merah dan celana santai, Irsan melangkah ke tengah keramaian. Ia melihat wajah-wajah yang akrab, meski belum saling mengenal. Ada rasa bangga, rasa haru, dan tentu saja, rasa bahagia bisa berkumpul bersama saudara sebangsa, walaupun jauh dari Indonesia. Namun, Irsan tidak tahu bahwa di tengah suasana meriah itulah, takdir diam-diam sedang mempersiapkan kejutan besar dalam hidupnya, sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Siang mulai menjelang ketika panitia acara memanggil para peserta untuk mengikuti berbagai lomba khas Hari Kemerdekaan. Salah satu yang paling ditunggu-tunggu adalah lomba bakyak beregu, sebuah permainan tradisional Indonesia yang membutuhkan kekompakan 3 orang untuk berjalan bersama di atas papan kayu bersandal. Irsan, yang sedari tadi hanya menonton, tiba-tiba diajak bergabung oleh panitia karena salah satu tim kekurangan 1 orang. Tanpa berpikir panjang, ia setuju dan langsung maju ke lapangan. Ia tidak mengenal siapapun di timnya, tapi justru itulah awal dari segalanya. Di sebelah kanannya berdiri seorang pria asal Indonesia juga, namun yang membuatnya terkejut adalah sosok yang berdiri di sebelah kirinya, seorang perempuan berkulit putih, tinggi, dan berambut pirang. Wajahnya ramah, dan senyumnya langsung menarik perhatian. Namanya Bella, seorang perempuan asal Amerika Serikat yang ternyata tertarik dengan budaya Indonesia dan datang ke acara itu sebagai tamu undangan. "Namaku Bella," katanya sambil menjulurkan tangan. "Irsan," jawab Irsan sambil tersenyum.
sedikit gugup namun tetap sopan. Mereka bertiga pun mulai mengikuti perlombaan. Langkah demi langkah mereka ambil dengan hati-hati, tidak jarang mereka hampir terjatuh, tertawa bersama, dan berusaha menyamakan ritme agar bisa sampai ke garis akhir. Kekompakan mendadak itu menciptakan suasana yang hangat, bahkan meskipun mereka baru saja saling mengenal. Meski tim mereka tidak menang, kebersamaan itu meninggalkan kesan yang mendalam. Setelah lomba selesai, Bella mengajak Irsan duduk bersama dan mengobrol lebih jauh. Mereka mulai saling bertukar cerita tentang kehidupan, pekerjaan, dan pandangan mereka terhadap budaya masing-masing. Hari itu, di tengah keramaian, tawa, dan semangat kemerdekaan, dua hati yang berasal dari dunia yang berbeda dipertemukan oleh takdir. Dan tanpa mereka sadari, itulah awal dari sebuah kisah cinta yang akan terus tumbuh. Setelah pertemuan pertama yang begitu hangat di lomba Bakyak, Irsan dan Bella mulai saling terhubung. Mereka bertukar nomor telepon, dan sejak saat itu, komunikasi pun terus berlanjut. Awalnya hanya sekadar mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi tim yang seru. Namun percakapan mereka berkembang menjadi obrolan yang lebih pribadi. Bella ternyata adalah seorang wanita mandiri. Ia seorang janda yang telah ditinggal suaminya beberapa tahun lalu, dan sekarang menjalankan bisnis properti warisan keluarganya di kawasan Los Angeles. Meskipun hidup dalam kenyamanan, Bella justru tertarik dengan hal-hal sederhana, termasuk budaya Indonesia yang kaya dan hangat. Irsan sendiri merasa nyaman setiap kali berbicara dengan Bella. Meski berasal dari latar belakang yang berbeda, Bella tidak pernah memperlakukan Irsan dengan pandangan merendahkan. Sebaliknya, ia sangat menghargai kerja keras dan sifat jujur yang dimiliki Irsan. Hari demi hari, mereka mulai sering bertemu. Kadang hanya sekadar makan siang di taman kota, kadang mengunjungi festival budaya, atau sekadar berbagi cerita setelah lelah bekerja. Bella bahkan mulai menyukai masakan Indonesia setelah Irsan membawakannya rendang buatan sendiri. Dari pertemuan-pertemuan kecil itulah, hubungan mereka semakin erat. Ada sesuatu yang tumbuh perlahan tapi pasti, rasa saling percaya, saling menghargai, dan rasa ingin terus mengenal satu sama lain lebih dalam. Irsan sendiri mulai merasa bahwa Bella bukan hanya teman bicara biasa, ada perasaan yang berbeda setiap kali mereka bertemu. Namun, ia masih menyimpan semuanya dalam hati. Ia tahu, jatuh cinta kepada seseorang dari budaya dan kehidupan yang sangat berbeda bukanlah hal yang mudah. Tapi seperti kata pepatah, hati tidak bisa dibohongi, dan mungkin, Bella pun merasakan hal yang sama. Hari-hari terus berlalu, dan hubungan antara Irsan dan Bella semakin dalam. Tanpa mereka sadari, pertemuan yang awalnya tidak direncanakan itu telah membuka pintu bagi sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemanan. Irsan mulai merasa bahwa Bella bukan hanya orang asing yang ia temui di negeri orang, tetapi sosok yang mampu membuatnya merasa seperti di rumah. Setiap pertemuan dengan Bella membawa kebahagiaan kecil yang tidak bisa dijelaskan, tawa yang ringan, obrolan yang tulus, dan perhatian yang terasa hangat. Bella pun tampaknya merasakan hal yang sama. Ia selalu antusias setiap kali bertemu dengan Irsan, dan bahkan mulai mempelajari bahasa Indonesia sedikit demi sedikit agar bisa lebih dekat secara emosional. Ia sering bertanya tentang keluarga Irsan, tentang masa kecilnya di Sulawesi, dan tentang mimpi-mimpinya di masa depan. Keduanya mulai berbagi lebih banyak hal. Irsan mengajak Bella mencicipi makanan tradisional di restoran Indonesia, sementara Bella mengajak Irsan ke galeri seni dan tempat-tempat favoritnya di kota. Mereka saling membuka dunia satu sama lain, dan dari situ, tumbuhlah rasa saling mengagumi yang tulus. Namun di balik semua kebahagiaan itu, Irsan menyadari bahwa hubungan mereka tidak biasa. Ia adalah pria sederhana dari Indonesia yang sedang berjuang di negeri orang. Sementara Bella adalah seorang wanita mandiri, mapan, dan berasal dari budaya yang sangat berbeda. Keraguan sempat muncul dalam diri Irsan. Apakah cinta ini mungkin? Apakah ia pantas? Tetapi setiap kali ia bertemu Bella, semua keraguan itu seperti hilang. Ia melihat sosok wanita yang tidak memandang latar belakang, tapi lebih memilih melihat ketulusan hati. Dan dari situlah, keberanian Irsan mulai tumbuh. Cinta, ternyata, tidak peduli dari mana seseorang berasal, ia hanya butuh dua hati yang saling mengerti dan siap untuk berjalan bersama. Namun, kisah cinta Irsan dan Bella tidak selalu berjalan mulus seperti yang mereka harapkan. Di tengah kebahagiaan yang mulai mereka rajut bersama, muncul sebuah rintangan yang cukup menguji kekuatan hubungan mereka. Seorang pria Amerika, yang sudah lama mengenal Bella, mulai muncul kembali dalam kehidupan Bella. Pria ini bukan hanya seorang teman biasa, tapi juga sosok yang tertarik pada Bella dan berusaha memenangkan hatinya. Ia adalah pria yang mapan dan dikenal di lingkungan sosial Bella.
sehingga kehadirannya memberikan tekanan tersendiri bagi Irsan. Irsan yang awalnya percaya diri, mulai merasakan keraguan dan kecemasan. Ia takut kehilangan Bella, karena ia tahu latar belakangnya yang sederhana mungkin sulit dibandingkan dengan pria tersebut. Rasa tidak aman dan cemburu mulai menghantui pikirannya. Bella pun berada di persimpangan hati. Ia menghargai perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh kedua pria itu. Namun ia juga sadar bahwa keputusan besar harus dibuat dengan hati yang jernih. Konflik ini membuat hubungan mereka diuji. Komunikasi kadang menjadi sulit, dan muncul ketegangan yang sebelumnya tidak pernah ada. Irsan harus berjuang bukan hanya untuk menjaga cinta mereka, tapi juga untuk membuktikan bahwa ia adalah pilihan yang tepat untuk Bella. Di saat seperti itulah, Irsan belajar arti kesabaran dan ketulusan. Ia tahu bahwa cinta sejati tidak hanya soal kata-kata manis, tapi juga tentang keberanian untuk menghadapi tantangan bersama. Merasa cintanya sedang diuji, Irsan pun bertekad menunjukkan keseriusannya pada Bella dengan cara yang tulus dan nyata. Ia sadar, kata-kata saja tidak cukup untuk memenangkan hati wanita yang dicintainya, apalagi saat ada pesaing yang juga serius mengincar Bella. Irsan mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk Bella. Ia mengajak Bella bertemu keluarga dan teman-teman di komunitas Indonesia di Los Angeles. Agar Bella merasa semakin dekat dan diterima, ia juga berusaha belajar lebih banyak tentang kebiasaan dan budaya Bella, agar bisa lebih memahami dan menghormati dunianya. Tidak hanya itu, Irsan sering membuat kejutan sederhana yang penuh makna, seperti memasak masakan Indonesia favorit Bella, atau menyiapkan piknik kecil di taman. Semua hal kecil itu dilakukannya dengan sepenuh hati, sebagai bentuk bukti bahwa ia benar-benar serius dan ingin membangun masa depan bersama. Bella pun mulai semakin yakin bahwa Irsan bukan hanya sekadar teman atau kenalan. Ia melihat ketulusan dan kejujuran yang sulit ditemukan pada orang lain. Meskipun dunia mereka berbeda, Irsan menunjukkan bahwa cinta mereka bisa menjembatani segala perbedaan itu. Meski pria Amerika yang menjadi pesaingnya masih ada, Bella sudah memilih jalan hatinya. Ia ingin bersama pria yang mau berjuang dan menerima dirinya apa adanya. Bagi Irsan, ini adalah titik penting dalam hidupnya. Ia tahu bahwa perjuangan belum selesai, tapi dengan cinta dan keseriusan yang nyata, segala rintangan bisa dilalui. Setelah melewati berbagai suka dan duka, akhirnya tiba saatnya bagi Bella untuk mengambil keputusan yang sangat penting dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa perasaannya kepada Irsan telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Bella pun memberanikan diri untuk berbicara secara terbuka kepada Irsan tentang masa depannya. Ia mengungkapkan bahwa ia ingin menjalani hubungan ini dengan serius, dan siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih jauh. Sementara itu, Irsan yang selama ini berjuang dengan penuh ketulusan, merasa bahagia dan bersyukur atas kepercayaan yang diberikan Bella kepadanya. Ia pun memutuskan untuk melamar Bella, membawa harapan baru yang membahagiakan bagi keduanya. Keputusan besar ini tentu saja tidak mudah. Mereka harus menghadapi perbedaan budaya, jarak keluarga, dan pandangan dari lingkungan sekitar. Namun, keduanya sepakat untuk saling mendukung dan menjaga cinta mereka dengan sepenuh hati. Pengumuman tentang hubungan mereka pun disampaikan kepada keluarga dan teman-teman terdekat. Banyak yang memberikan dukungan, walau ada pula yang sempat meragukan keberhasilan hubungan lintas budaya ini. Tetapi bagi Irsan dan Bella, yang terpenting adalah komitmen mereka untuk bersama. Dengan tekad yang kuat dan cinta yang tulus, mereka yakin mampu melewati semua tantangan yang ada. Setelah melewati berbagai proses dan tantangan, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Irsan dan Bella resmi menikah, mengikat janji suci yang menggabungkan dua budaya dalam satu ikatan cinta yang tulus. Pernikahan mereka berlangsung dengan sederhana namun penuh makna. Ada sentuhan adat Sulawesi yang dipadukan dengan tradisi Amerika, mencerminkan perjalanan cinta mereka yang unik dan penuh warna. Keluarga dan sahabat dari dua belah pihak hadir untuk merayakan kebahagiaan ini bersama. Suasana penuh kehangatan dan kebahagiaan mengisi hari itu. Tawa, doa, dan harapan terbaik mengalir tanpa henti. Irsan dan Bella menunjukkan kepada semua orang bahwa cinta sejati mampu menjembatani segala perbedaan, dari jarak, budaya, hingga latar belakang. Mereka memulai babak baru dalam hidup, saling mendukung dalam suka dan duka, dan membangun masa depan bersama dengan penuh keyakinan. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya bagi para perantau yang sedang berjuang meraih mimpi di negeri orang. Pernikahan Irsan dan Bella bukan hanya tentang dua insan yang bersatu, tapi juga tentang keberanian untuk mencintai dan menerima perbedaan dengan sepenuh hati. Demikianlah kisah inspiratif tentang Irsan, seorang tenaga kerja Indonesia yang merantau di Amerika Serikat, dan Bella,
seorang janda bule kaya yang dipertemukan dalam acara lomba Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Los Angeles. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa cinta tidak mengenal batas negara, budaya, maupun status sosial. Di balik setiap perbedaan, selalu ada kesempatan untuk saling memahami dan menerima. Yang dibutuhkan hanyalah ketulusan hati, kesabaran, dan keberanian untuk memperjuangkan apa yang diyakini. Untuk kamu yang menonton video ini, ingatlah bahwa hidup penuh kejutan dan kesempatan. Jangan takut membuka diri dan meraih kebahagiaan, meskipun terkadang jalan yang harus ditempuh penuh tantangan. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Tulis juga di kolom komentar kamu dari kota mana. Siapa tahu kamu yang terpilih untuk mendapatkan giveaway spesial dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.